Hello Teknolovers! Kalian tentu tahu ya, bapaknya Cipung ini adalah selebritas paling sukses di Indonesia. Namun bukan hanya di dunia hiburan, keluarga besarnya juga memiliki pengaruh yang cukup kuat di dunia politik dan pemerintahan. Beberapa anggota keluarga Raffi Ahmad telah atau sedang menjabat sebagai pejabat publik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Yang terbaru, JJ Govinda, suami dari Syahnaz Sadiqah, adik Raffi Ahmad, akan segera menjabat sebagai Bupati Bandung Barat setelah memenangkan Pilkada 2024. Berikut akan kita bahas sederet anggota keluarga Raffi Ahmad yang terjun ke dunia pemerintahan. Siapa saja mereka? Doni Oskaria, Wakil Menteri BUMN. Doni Oskaria adalah paman dari Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad. Ia memiliki pengalaman luas di dunia bisnis dan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Selain itu, Doni juga dikenal sebagai pengusaha sukses yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan Wakil Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia. Sebagai seorang profesional di bidang ekonomi dan manajemen, Doni Oskaria berperan penting dalam berbagai kebijakan strategis pemerintah terkait pengelolaan BUMN. Kontribusinya di sektor transportasi dan logistik nasional juga menjadi bukti keahliannya dalam tata kelola perusahaan negara. Subandrio, Kepala Staf TNI Angkatan Udara ke-17. Subandrio merupakan paman dari Nagita Slavina yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KSAU ke-17. Kiprahnya di dunia militer menjadikan keluarga Raffi Ahmad memiliki keterkaitan dengan pemerintahan dalam lingkup pertahanan dan keamanan negara. Sebagai seorang perwira tinggi, Subandrio memiliki andil besar dalam pengembangan strategi pertahanan udara Indonesia. Ia turut serta dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista, serta peningkatan kualitas personel Angkatan Udara. Rio Mendung Thalib, Wakil Gubernur Lemhanas 2008. Rio Mendung Thalib juga merupakan paman dari Nagita Slavina yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas pada tahun 2008. Perannya di lembaga ini sangat penting dalam perumusan kebijakan strategis nasional, terutama dalam bidang keamanan dan ketahanan negara. Lemhanas sendiri adalah lembaga yang berfungsi untuk melatih calon pemimpin nasional dalam berbagai aspek kepemimpinan, kebijakan publik, dan strategi pembangunan. Dengan posisi strategisnya di Lemhanas, Rio Mendung Thalib turut memberikan sumbangsi terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan nasional. Nisa Ahmad, anggota DPRD Jawa Barat. Nisa Ahmad yang merupakan adik kandung Raffi Ahmad juga terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Barat untuk periode 2024 hingga 2029. Keterlibatannya dalam politik menunjukkan bahwa keluarga Raffi Ahmad semakin banyak yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Sebagai anggota DPRD, Nisa memiliki peran dalam perumusan kebijakan daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, serta menampung aspirasi masyarakat Jawa Barat. Dengan posisinya ini, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. JJ Govinda, Bupati Bandung Barat terpilih. JJ Govinda yang bernama asli Richie Ismail merupakan suami dari Syahnaz Sadiqah, adik Raffi Ahmad. Ia baru saja memenangkan Pilkada 2024 dan terpilih sebagai Bupati Bandung Barat. Kemenangannya dalam pemilihan ini menjadikannya sebagai salah satu anggota keluarga Raffi Ahmad yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Sebagai Bupati Bandung Barat, JJ memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin daerahnya, mengembangkan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan latar belakang sebagai musisi dan selebritis, banyak yang penasaran bagaimana gaya kepemimpinannya dan program-program apa saja yang akan ia prioritaskan selama masa jabatannya. Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden. Dan tentu yang terakhir adalah Raffi Ahmad sendiri. Sebagai seorang selebritas, Raffi Ahmad tidak hanya dikenal sebagai aktor, presenter, dan pengusaha, tetapi juga dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Peran ini diberikan kepada Raffi sebagai bentuk pengakuan atas pengaruhnya yang besar di kalangan anak muda serta kontribusinya dalam dunia seni dan hiburan. Dalam kapasitas ini, Raffi bertugas untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan generasi muda,
terutama dalam hal pengembangan industri kreatif, pemberdayaan pekerja seni, serta kampanye sosial yang melibatkan anak muda. Dengan jaringan luas dan basis penggemar yang besar, Raffi Ahmad diharapkan bisa menjadi perwakilan yang efektif dalam menyampaikan aspirasi anak muda kepada pemerintah. Nah, kira-kira apa saja faktor yang membuat keluarga Raffi Ahmad banyak terjun dalam politik dan pemerintahan ya? Kalau dilihat-lihat nih, ada beberapa faktor yang membuat banyak anggota keluarga Raffi Ahmad berhasil masuk ke dunia pemerintahan. Pertama, soal jaringan yang kuat. Dengan koneksi yang luas di dunia hiburan, bisnis, dan pemerintahan, mereka memiliki akses ke berbagai peluang politik dan ekonomi. Kedua, soal popularitas dan pengaruh media. Sebagai keluarga selebritas, mereka memiliki visibilitas tinggi di masyarakat yang bisa menjadi keuntungan dalam pemilihan umum dan kampanye politik. Selanjutnya, tentu saja yang tidak kalah penting adalah dukungan finansial. Dengan kekuatan finansial yang besar, mereka dapat mendukung kampanye dan aktivitas politik secara lebih efektif. Dan terakhir adalah reputasi dan kinerja. Beberapa anggota keluarga memiliki latar belakang profesional yang kuat, sehingga dipercaya untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Apa iya nggak masalah nih kalau dalam satu keluarga terlibat politik? Oh, tentu saja, ini juga akan berpotensi terjadinya yang namanya dinasti politik, guys. Dimana jika banyak posisi strategis dikuasai oleh anggota keluarga tertentu, bisa timbul kekhawatiran mengenai objektivitas dalam pengambilan kebijakan. Jika tidak diiringi dengan kompetensi yang memadai, ini bisa merugikan masyarakat. Apalagi ditambah dengan kurangnya pengalaman dan kapabilitas. Beberapa anggota keluarga Raffi Ahmad berasal dari dunia hiburan, bukan politik atau administrasi publik. Jika tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang tata kelola pemerintahan, efektivitas kepemimpinan mereka bisa dipertanyakan. Apa kalian pernah dengar terkait stigma selebritas dalam politik? Ya, ada anggapan bahwa selebritas hanya memanfaatkan popularitas mereka untuk kepentingan politik, bukan karena niat untuk benar-benar melayani masyarakat. Ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap mereka. Nah, tentu saja karena ada resiko konflik kepentingan. Dengan banyaknya anggota keluarga yang terlibat dalam pemerintahan, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Apakah dinasti politik Raffi Ahmad ini baik atau buruk sangat bergantung pada bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Jika mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, memiliki kapabilitas, dan menghindari konflik kepentingan, maka keberadaan mereka bisa memberikan manfaat. Namun, jika hanya sekedar menggunakan popularitas tanpa kompetensi yang cukup, ini bisa menjadi preseden buruk dalam dunia politik Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran keluarga Raffi Ahmad di politik lebih banyak membawa manfaat atau justru kekhawatiran? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.